Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kegiatan presentasi kali ini saya akan menyampaikan mengenai rencana aksi perubahan pada kegiatan orientasi P3K tahun 2024. Untuk tema yang saya angkat ini adalah mengenai peningkatan minat belajar matematika. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut mengenai tema yang saya angkat, perkenalkan, nama saya adalah Dedi Iskandar. Saya dari SMP Negeri 1 Gegesik. Di sekolah ini saya mengampu mata pelajaran matematik. Hal pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai profil SMP Negeri 1 Gegesik. SMP Negeri 1 Gegesik ini berlokasi di Jalan Pierre Tendian nomor 14, Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah tertua yang ada di Kecamatan Gegesik, yaitu didirikan sejak tahun 1965. NPSN sekolah ini adalah 20214892. Karena merupakan sekolah tua sehingga banyak sekali lulusan-lulusan yang sudah berhasil, entah itu di dunia pendidikan, dunia kerja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari ya, semuanya rata-rata orang-orang Gegesik itu sudah pada berhasil atau sudah melek teknologi dan melek akan pendidikan. Sudah paham, sudah sadar bahwa pentingnya pendidikan di sekitar ya. Kemudian setelah kita mengetahui mengenai profil SMP Negeri 1 Gegesik, selanjutnya mengenai visi dan misi daripada sekolah kita ini. Yang pertama adalah mengenai visinya. Visinya SMP Negeri 1 Gegesik adalah terwujudnya sekolah berprestasi yang berbasis teknologi dengan nuansa religius dalam situasi lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan berbudaya, serta semangat kekeluargaan yang tinggi. Karena sekarang sudah eranya adalah era teknologi, maka sudah pasti hampir semua sekolah mengusung yang namanya teknologi dalam setiap kegiatan di sekolah. Tetapi walaupun teknologi kita kedepankan, bukan berarti kita menyampingkan yang namanya hal religius, karena teknologi dan religius itu harus saling berdampingan. Kemudian untuk misinya, misi SMP Negeri 1 Gegesik ada 7 misi ya. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dalam suasana kebersamaan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan profesionalisme untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang berkarakter dan berbudaya literasi sebagai upaya peningkatan mutu dan prestasi peserta didik sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang keenam adalah memupuk kerjasama yang konstruktif di antara warga sekolah. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan budaya lokal. Itu adalah misi dari SMP Negeri 1 Gegesik. Setelah kita mengetahui visi dan misi, selanjutnya adalah ini rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan setidaknya selama 5 tahun ke depan ya. Yang pertama, isu yang saya angkat adalah mengenai rendahnya minat belajar matematik ya. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang sulit bagi anak-anak. Jangankan untuk mempelajarinya, baru mendengar kata matematika saja itu mereka sudah sepertinya langsung a priori ya terhadap matematika. Akibatnya karena rendahnya minat belajar matematika sehingga pertama hasil belajarnya rendah. Yang kedua, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Biasanya kalau mereka sudah tidak suka, jangankan untuk mengikuti proses belajarnya, di awal mereka sudah langsung
lemes ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesulitan dalam mengerjakan tugas. Sebab-sebabnya ya. Yang pertama adalah pembelajaran yang kurang bermakna, guru kurang kreatif dalam penggunaan media pembelajaran. Ketiga, metode pembelajaran yang monoton ya. Kita sebagai guru, apalagi di era teknologi sekarang ini, harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, di sini sudah kita tuangkan dalam bentuk solusi. Yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran yang lebih terperinci dengan jelas. Jadi kita lebih memperinci lagi kira-kira kebutuhan apa yang memang dibutuhkan bagi peserta didik. Pengembangan ke profesional berkelanjutan sebagai guru bukan berarti ketika kita sudah selesai kita sudah tidak perlu belajar lagi. Belajar selalu dan selalu belajar sepanjang hayat. Pembelajaran matematika yang lebih dikaitkan dengan dunia nyata siswa atau kita kenal dengan nama kontekstual istilahnya. Ya, kalau biasanya kita hanya meraba-raba ataupun hanya memperkirakan, kita harus memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan. Misalnya dalam kegiatan mengukur, kalau biasanya kita hanya bentuknya bentuk-bentuk bangunan yang dalam digambar, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika. Sekarang yang namanya HP sudah merupakan perangkat teknologi yang selalu ada di tangan siswa-siswa kita. Oleh karenanya, kita juga harus bisa memanfaatkan teknologi HP itu untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian penerapan model pembelajaran problem-based learning. Penggunaan media pembelajaran yang tepat di setiap pembelajaran matematika. Itu adalah rencana aksi perubahan yang akan kita lakukan. Kemudian untuk materi kegiatannya selama 5 tahun ke depan, yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran matematika. Tujuannya adalah pembelajaran matematika lebih terperinci dan terarah dengan jelas. Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun dan disetujui itu kita mulai dari tahun 2023. Kemudian di tahun ini ada salah pengetikan. Di tahun 2024 kita akan melanjutkan dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran matematika. Siswa hasilnya adalah atau tujuannya siswa dapat aktif dalam pembelajaran matematika. Indikator pencapaiannya, program ini bisa kita katakan berhasil jika partisipasi siswa dalam pembelajaran matematik menjadi meningkat. Yang ketiga adalah pengembangan berkeprofesian berkelanjutan, meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran matematik. Indikator pencapaiannya adalah jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan. Itu mulai dilaksanakan dari 2025. Walaupun di planning adalah 2025, tapi pada kenyataannya kita sudah mulai dari sekarang ya. Karena memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman sehingga bisa sangat bermanfaat bagi kemajuan siswa-siswa kita. Yang keempat adalah pembelajaran kontekstual pada pembelajaran matematika. Tujuannya adalah pembelajaran bermakna. Indikator pencapaiannya adalah partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika. Itu waktu pelaksanaannya adalah 2026. Kemudian di tahun terakhir penggunaan media pembelajaran pada pembelajaran matematika, meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika. Indikator pencapaiannya adalah partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini dilaksanakan di tahun 2027. Ini adalah serangkaian matrik yang nanti kita laksanakan. Kemudian untuk hal lainnya, yang pertama adalah sumber daya dukung. Pertama, bahan ajar matematika. Jelas kita harus memiliki bahan ajar matematika bukan hanya dari satu media pembelajaran, tapi dari banyak ya yang kita rangkum, kita jadikan satu untuk bisa kita cari referensi terbaik untuk peserta didik.
Media pembelajaran matematika, perangkat teknologi, yaitu Android, internet, dan aplikasi pembelajaran. Kalau biasanya kita menghitung itu misalnya hanya menuliskan 1 ditambah 1, 2 dikali 2, 3 dikali 5, 5 dikali 7, dan seterusnya hanya di papan tulis. Tapi dengan menerapkan atau menggunakan perangkat teknologi, kegiatan ini akan menjadi sedikit berbeda, karena biasanya suasananya siswa akan menjadi lebih menyenangkan. Kemudian untuk evaluasinya, evaluasi dilaksanakan setiap 1 semester setelah rencana aksi untuk mengetahui keberhasilan dan perbaikan jika diperlukan. Ketika misalnya kita mengajar 5 kelas, kita coba praktekkan di 1 kelas. Ketika di 1 kelas itu berhasil, maka kita tingkatkan di kelas berikutnya. Ketika di kelas berikutnya malah responnya tidak baik, kita juga harus bisa mencari solusinya bagaimana. Itu yang akan kita lakukan. Hasil pelaksanaannya yang jelas adalah pelaksanaan program kegiatan rencana aksi perubahan dilakukan di setiap semester. Sekali lagi, ini dilakukan adalah untuk keberhasilan peserta didik. Ya. Kemudian manfaatnya yang pertama adalah untuk unit ASN itu sendiri meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelaksanaan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN juga harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Ini adalah sebagai bentuk salah satu kita membuat aksi rencana perubahan ini. Manfaat yang kedua itu adalah untuk unit kerjanya. Dengan adanya optimalisasi pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga prestasi siswa lebih meningkat. Terwujudnya visi dan misi sekolah, dan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Yang biasanya kegiatan pembelajaran itu selalu berpusat kepada guru, tapi siswa hanya pasif. Sekarang kita coba siswa harus bisa lebih aktif. Bagaimana caranya? Yaitu pembelajaran harus berpusat pada siswa. Untuk manfaat yang ketiga adalah bagi masyarakat, yaitu terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan sekolah, dan mendapatkan nilai tambah dari masyarakat terhadap prestasi belajar siswa yang meningkat. Ketika guru mampu memberikan pelayanan terbaik, kita sudah pasti masyarakat sekitar, orang tua sekitar akan lebih percaya kepada sekolah. Sekolah mampu memberikan pelayanan terbaik, maka akan lebih banyak kepercayaan dari orang tua terhadap sekolah tersebut. Sebelum saya menutup kegiatan ini, saya nanti akan menyisipkan sebuah video mengenai bagaimana proses pembelajaran matematika yang menyenangkan, sehingga belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Siswa tidak sadar kalau dia itu sedang belajar matematika, karena di pemikiran mereka sedang bermain. Tapi kita juga ketika bermain, kita juga menyisipkan sambil belajar. Sehingga kegiatan matematika yang tadinya minatnya sangat rendah, tapi akan meningkat dan siswa mulai senang akan matematika. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.